Mantap. Nanti diinventarisasi aja Mbak Lona tadi apa nanti itu apa website itu mana yang kira-kira mau ditampilkan topik nanti kita schedulekan. Jadi satu persatu kita kupas tuntas karena memang website-website seperti ini yang beredar luas ini bisa menjadi apa ya menjadi penyesatan jika tidak kita apa ada bantahan-bantahan gitu ya. Sebenarnya bagusnya emang di ini sih di YouTube gitu ya ditampilkan di YouTube sehingga menjadi apa ya terus lama gitu. Bercandaan Kalau di lebih, kalau di ya, TikTok kan cuman sebentar gitu kan. ya, ya. Itu. Iya sih. Saya baru menemukan tadi malam memang jujur setelah saya cari Nestorian itu apa benar Nabi Muhammad itu memang apa ya berinteraksi dengan Nestorian dan apakah benar Islam ini adalah salah satu bentuk dari pembaharuan tentang Kristen gitu. Jujur saya nggak terima pas baca ini semuanya dan ini jelas-jelas penyesatan. Saya takut banyak Muslim yang akan Iya, karena narasinya hanya dipelintir itu. betul Ustaz. Dipelintirkan Dan ke mohon arah maaf yang dia ya, mau. iya dan mohon maaf ya ini apa website ini tulisannya sangat akademis. Kalau orang-orang yang hanya berpatokan akademis tanpa punya background agama Islam akan sangat mudah sekali Iya, terikut gitu. betul, betul. Iya, karena kalimat-kalimatnya Gratis. istilah-istilah tinggi, istilah-istilah edukatif, benar-benar luar biasa gitu. Iya, silakan Ustaz Abi. Ya, ya, saya sepakat itu. Memang dia lebih mampu mempengaruhi kalau kalau modelnya begitu kan. Terus karena dia mencocoki juga ada beberapa kisah di dalam Sirah Nabawiyah. Terus kemudian dia membuat kesimpulannya itu yang bermasalah. Dia keluar daripada jalur. Makanya ketika Bang Majid tadi sampaikan ada 3 poin itu, kita lihat memang langsung jomplang gitu ya. Tetapi gambarannya itu tadi memang betul. Kalau kepada orang yang hanya lebih memperhatikan itu saja tanpa lihat nas Islam gitu ya, maka dia akan mempercayainya dengan mentah-mentah. Itu. Iya, Ustaz. Kayak saya dulu. Makanya saya nggak mau kayak gini. Ada banyak orang-orang seperti saya. Dulu hampir murtad gara-gara website seperti ini. Karena jalan-jalan ya, baca-baca terus ya. Iya, Ustaz. Memang bagi Nakal. orang-orang yang hobi baca dan mencari mengelaborasi kemampuan keagamaannya, mencari memang kalau tidak punya landasan keagamaan yang dasar yang kuat dulu memang berbahaya. Banyak sekali di website-website itu bagaimana mereka menjelaskan secara runtun, secara rinci, apalagi yang berkaitan dengan para kaum orientalis barat ya, dengan catatan sejarah, dengan bahasa-bahasa filsafat yang tinggi gitu ya. Ini bisa ini orang seperti Isa dan Al-Qur'an, Isa dan Islam itu kan bahasa-bahasanya runtun sekali kan. Jadi mudah dipahami dan ini yang sangat berbahaya ketika orang-orang yang belajar dan mencari, mereka haus ilmu, mereka tidak paham bahwa ini bukan dari referensi Islam. Nah, ini yang akan menjadi subhat dan fitnah yang akan membuat mereka tergelincir dari pemahaman yang sebenarnya mereka sedang mencari memperdalam Islam, tetapi mereka ketemu dengan website-website yang seperti ini. Iya, bahkan di sini ada ya Muslim myth. Jadi mitos-mitos dalam Muslim. Obligation in the Quran to lock women in their home. Jadi kewajiban di dalam Quran untuk mengunci para wanita di dalam rumahnya. Menurut mereka, asal mulanya adalah propaganda untuk mengambil alih kekuatan dari istri-istri Muhammad setelah kematiannya Muhammad. Itu aduh, nggak paham deh saya. Luar biasa gitu. Ini para feminis akan sangat benci nih yang hal ini membuat Ini orang menjauhi Islam. kita ini Mbak Kak, ini gampang dibantah ini. Al-Islam agama yang satu bersatu, dia menadilikan laki sama perempuan. Islam itu salah satu agama yang pertama menadili perempuan sama laki-laki. Makalah di situ nikah itu ada wajib, ada syarat, ada wajiban istri, ada wajiban suami. Ya, true. Iya. Tapi Bang Majid, masalahnya banyak orang-orang itu yang bahkan tidak paham hal seperti itu, Bang Majid. Ya, Jujur ya. wajib kita ini. Wajib kita Betul. ini.
Kalau ada syubhat, bagaimana Mbak? Kalau Mbak di sini, ya saya jujur ya, mungkin syubhat-syubhat yang di sini ini masih syubhat yang anggap saya itu sepele banget. Tapi kalau udah main ke room syubhat-syubhat yang jadi musuh Islam dari orang Islam itu yang orang-orang Arab, mereka hafal Al-Quran dan dia itu menframing itu lebih bahaya. Mereka itu punya data, punya apa dari Al-Quran, itu yang lebih bahaya. Dan saya itu yang sering menghadapi orang-orang itu. Kalau saya melihat diskusi lintas agama di sini kayaknya gampang dijawab-jawab, tapi kalau begitu ketemu sama orang-orang itu kan yang orang-orang Timur yang paham Al-Quran dan paham bahasa dan paham hadis dan ini. Mereka tuduhannya luar biasa dan kita harus jawab dengan dua hal yang harus kita jawab. Jangan juga dari Al-Quran saja atau dari hadis. Harus bergabung dengan logika sama Al-Quran, nakli sama akli. Nggak cukup kita nakli tapi nggak melogikakan, nggak pakai strategi juga. Nggak masuk akal. Setuju banget. Setuju. Karena gini, apalagi generasi muda sekarang, apalagi kita ranahnya di TikTok, dalil-dalil nakli kadang-kadang nggak mereka anggap. Dalil akli yang mereka kedepankan. Nah, ini yang berbahayanya sekali kalau kita tidak memakai dalil akli itu sendiri. Karena orang sekarang itu lebih kepada sifat yang pragmatis. Mereka memahami, oh masuk akal, oke, saya terima. Nah, ini yang berbahaya kalau kita tidak bisa mematahkan subhat mereka secara logika juga. Maka dibutuhkan pemahaman secara akli dan nakli. Nakli adalah sebagai landasan kita berargumentasi biar kita tidak dikatakan asumsi bahwa di Al-Quranul Karim ada loh hadis seperti ini, ada loh Al-Quran seperti ini dia dalam firman Allah. Nah, kita jelaskan secara akli sehingga mudah untuk dipahami mereka. Nah, ini memang mereka sedang mencari kajian seperti itu. Bang Majid ketika bawa tafsir Al-Alusi itu kan ada paparan yang lebih komprehensif dari Al-Alusi. Dan itu kan sebenarnya sandaran logika atau pemahaman yang sudah ada gitu loh. Artinya kita bisa mendesain atau mengatur akal kita, analogi kita kepada apa-apa yang sudah dipahami oleh para orang-orang terdahulu gitu ya. Orang-orang yang lebih awal daripada kita gitu. Bagus tuh ketika bawa Al-Alusi tadi kan. Itu kan sudah ada logika, paparan logikanya ada juga di sana dan sejarah juga. Kita jujur ya, kita nggak bisa lepas dari ulama-ulama salaf dulu gitu. Kita harus jujur. Mungkin kan ulama sebagai ulama dia berijtihad, ya mungkin 100% nggak bersukses lah. Tapi kita harus juga jujur. Ulama zaman dahulu, ulama yang sukses juga untuk memahami, menambahkan agama dan sunnah Rasulullah ke kita. Jadi kalau diingkari total itu jahid namanya, jahid. Betul tidak kalau mengingkari total. Dan kalau mesepakati 100% juga itu mentazimkan, memasumkan. Jadi kita ini apa yang kita ini melihat ini ajaran-ajaran ulama zaman dahulu salaf ini semua itu mendukung ayat Al-Quran, mendukung ajaran Nabi Muhammad SAW, itu jadi hujjah buat kita orang yang berislam. Betul. Ini contoh ya, ini klaim-klaim mereka tuh luar biasa, nggak tahu malu gitu. Marah saya bacanya nih. Ini ya, orang-orang yang bertakwa dan orang-orang soleh itu menurut Al-Quran adalah orang yang mematuhi Bible Kristen, baik Torah ataupun New Testament. Percaya Tuhan dalam Bible Kristen. Aduh, ini jujur saya, aduh apaan sih kalian ini, memalukan. Dia nggak tahu. Izin saya menjawab pertanyaan Ustadz Unggul. Membahas apa? Membahas ini Ustadz Unggul. Jadi ada website, kemarin kita membahas, kemarin kami bertemu dengan seorang Kristen yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu berkumpul, berinteraksi dengan orang-orang Nestorian, sehingga Islam itu adalah salah satu ajaran-ajaran Islam itu sama dengan ajaran-ajaran Kristen Nestorian yang dibidatkan oleh Kristenan pemenang ini ya, pemenang krim ya. Nah ini saya akhirnya menemukan ini. Salah satu contohnya sebuah website yang mengais-ngais Al-Quran, mengais-ngais Nabi Muhammad, yang ujung-ujungnya adalah untuk membesarkan kekristenan menurut mereka. Sangat memalukan menurut saya ya.
Jadi Nabi Muhammad diklaim sebagai dulunya adalah seorang Kristen, kemudian Al-Quran sendiri itu adalah isinya tentang Bible. Nah, hal-hal seperti ini Ustadz Unggul, dan saya merasa bahwa ini menyesatkan, terutama karena kajiannya terkesan ilmiah, menggunakan bahasa Inggris yang luar biasa, istilah-istilahnya juga sangat luar biasa ilmiah. Jadi ini yang saya harapkan untuk kita membantahnya, karena jujur saya malah berterima kasih dengan Bang Lipu dengan narasinya kemarin, sehingga membuat saya terbuka untuk mencari naskah atau mencari sumber-sumber seperti ini, dan ternyata ini bertebaran di website-website internasional. Mungkin di website Indonesia belum, tapi saya yakin Edis sebentar lagi akan mengadaptasi yang seperti ini, mengadop dia suka banget dengan hal-hal seperti ini. Edis tuh bahasa Inggrisnya bagus, saya akui dia lumayan. Jadi saya merasa ini perlu kita siapkan untuk jawaban-jawabannya, termasuk seperti ini Ustadz Unggul, luar biasa isinya. Kemudian pemelintirannya, nah ini katanya Nabi Muhammad itu menciptakan kompromi atau mengkompromikan. Jadi Islam itu dianggapnya adalah agama buatan Nabi Muhammad, dan ini adalah hasil kompromi antara Kristen Jewish dengan Kristen Oriental, atau yang disebut tadi Nestorian itu. Terus ada ini, Quran diedit setelah kematian Nabi Muhammad, dan Islam was made into a separate religion, dan Islam akhirnya dibuat sebagai agama yang terpisah dari kekristenan. Aduh. Ya. Bahkan ini ditulis ini ya, silakan Ikhwan Fillah, saya mute aja, saya jujur agak mulai marah ini. Astagfirullahaladzim. Tidak terima. Yang pertama Al-Quran diedit ketika ini ada pembuktian secara ini ya, kita bahas secara kita bahas secara pelan-pelan terperinci dulu. Yang pertama, kalau memang dikatakan Al-Quran diedit setelah Rasulullah SAW meninggal, ya, yang mengedit siapa? Itu yang pertama. Siapa yang mengedit? Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quranul Karim dihafalkan secara lisan. Banyak hafalan-hafalan para sahabat-sahabatnya. Bagaimana menyatukan editan dari sahabat-sahabat yang begitu banyak. Bahkan dalam kisah perang Yarmuk, 7.000 orang meninggal, yang rata-rata adalah para penghafal Quran. Bayangkan berapa banyak dulu yang menghafalkan Al-Quranul Karim. Ya, artinya di sini bahwa gak mungkin orang satu atau dua yang mengedit bisa menyamakan semua perspektif orang yang begitu hafal banyak. Kita main logika. Bang Banana izin turun sebentar berganti dengan Ustadz Unggul ya, boleh? Afwan Bang Banana, nanti naik lagi ya. Iya Mbak, oke. Ya, terima kasih, nanti naik lagi. Ustadz Unggul minta waktu 2 menit. Terima kasih. Oke, silakan Bang Farhan. Yang kedua, bahwa bagaimana kalau yang mengedit ini contoh para kerabat-kerabat Rasulullah SAW. Bahkan terjadi sebuah perbedaan-perbedaan dalam hal yang prinsip agak kepolitis. Nggak mungkin orang yang terjadi perbedaan, contoh Ali dengan Abu Bakar As-Siddiq, ya, terjadi perbedaan ketika mau terjadi pembayatan. Nggak mungkin terjadi itu. Abu Bakar As-Siddiq adalah penghafal Al-Quranul Karim, Ali bin Abi Thalib penghafal Al-Quranul Karim. Jadi secara logika tidak memungkinkan berbeda ketika penulisan Bible, ya, kalau kita masuk ke ranah sana. Jadi kalau memang mau menuduh itu harus ada pembuktian. Maka ketika ini diangkat seumpama oleh kekristenan, yuk kita bedah bagaimana secara logika edit itu bisa terjadi. Yang pertama, di zaman Abu Bakar sudah terjadi kodifikasi, ya, pengumpulan gara-gara perang Yarmuk, ya. Perang Yamamah ya. Sorry, bukan perang Yarmuk. Yarmuk apa Yamamah ya? Yamamah ya, Yamamah. Yang kedua adalah bagaimana ketika terjadi kodifikasi di zaman Utsman bin Affan. Bagaimana di sana para penulis-penulis Rasulullah SAW itu masih hidup semuanya. Dan di situ kodifikasi ada 3 syarat yang saya catat, hafalan, ya, terus saksi yang menyaksikan harus mutawatir, yang menyaksikan harus banyak. Yang ketiga adalah bentuk tulisan. Jadi ada 3 di sana, hafalan, ada saksi, dan ada tulisannya. Jadi nggak mungkin bagaimana mau diedit ketika 3 syarat ini harus dilampaui ketika terjadi kodifikasi, dan itu dicatat dalam bukunya, Masya Allah saya lupa, tentang sejarah kodifikasi, bahwa terjadi satu ayat, ya, satu ayat yang waktu itu baru dimasukkan ketika
itu sebenarnya sudah dibahas, tetapi ketika mencari bukti dulu harus ada bukti penguat, karena waktu itu ada yang belum ada adalah bukti saksi yang menyaksikan, hanya satu saksi, ini tidak bisa diterima. Akhirnya ada saksi yaitu Ibnu Mas'ud yang mengatakan bahwa beliau menyaksikan ayat itu memang diucapkan oleh Rasulullah SAW dan ada di hafalan beberapa sahabat, dan itu baru ayat dimasukkan. Saya lupa ayatnya, tapi itu ada di dalam sejarahnya. Mungkin itu Mbak Luna. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Unggul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh 2 menit aja, host? Silakan. Lama nggak apa-apa, Bang Unggul. Enggak, soalnya yang geser tadi siapa, Bang Banana ya. Kalau kosong boleh lama lah, nanti naik lagi kalau kosong. Fenomena ini ya, kita amati tulisan seperti ini, siapakah konsumennya? Yang pertama, anak-anak muslim kita yang sekolah di luar negeri ya. Betul. Mohon maaf, saya bicara fakta. Umumnya mereka sekolah dunianya, sekulernya luar biasa ya, tetapi ketinggalan dari sisi kekuatan imannya, sehingga mereka membaca ini cepat masuk akal. Pikiran kita kayak tadi udah dibahas oleh Guru Farhan, nggak saya ulang lagi. Nah, kemudian ada Isa dan Islam ya. Ya. Nah, di sini pintu masuknya mereka mengundang seolah-olah ini dari Islam. Padahal kalau kita baca itu sebenarnya sangat rapuh bagi kita-kita. Nah, kita ini mungkin sudah ada tapi nggak terlalu populer lah. Jadi harus ada perimbangannya. Ini kan perang pemikiran. Harus dibuat juga tandingannya. Kayak Isa dan Islam dulu saya sama Ustadz Donditan bahas tapi langsung via YouTube. Nah, lalu saya meminta Pak Dondi untuk dibawa ke dalam YPMA agar ada orang yang menulis melawan langsung. Kalau mereka bicara Al-Quran, sementara mereka bukan orang-orang Islam, hantam tulisannya, perangi tulisannya, dan harus ada perimbangannya di situ. WA kita ikut terjun, Facebook kita semua ikut terjun, dan seterusnya, YouTube sampai TikTok sekarang. Tapi tulisan-tulisan ini bertahan lama ini. Nah, kemudian anak-anak kita yang di perguruan tinggi juga begitu. Mereka lebih seneng mendengar orang yang berdakwah nggak pakai dalil. Jadi anak sekarang tuh kuno, terlalu jadul, karena metodenya yang benar itu kan harusnya dalil dulu baru dijelaskan. Nah, kita harus memiliki banyak ustadz-ustadz seperti Ustadz Abdul Somad, dari sisi bercanda tapi ilmunya ada. Kemudian Ustadz Adi Hidayat, ilmunya tinggi tapi bahasanya membumi. Nah, kita butuh banyak ini. Kita harus lihat pasarnya ini. Kalau saya boleh bicara, siapa yang akan kita tuju? Anak-anak kita generasi milenial itu jauh sekali ya pengetahuannya. Hal-hal yang sepele ditanya aja mereka nggak tahu. Nah, ini semua kan rentetan pendidikan kita bagaimana. Mungkin sudah ada silabusnya yang berubah. Saya juga pernah diundang karena dicermati ini bukan dari Ahlussunnah wal Jamaah nih, dibuat video. Kemudian saya diundang, saya masukkan apa yang saya ketahui intinya. Kan sifatnya kalau saya orang biasa cuma saran. Guru-guru yang matematika sisipkan ajaran Islam, betapa cendekiawan kita Islam berperan menjadi pelopor-pelopor dalam ilmu pengetahuan, bil khusus matematika. Nanti yang geografi juga gitu. Nah, khusus yang guru agama mungkin kan repot ya kalau seumpamanya bicara kristologi sementara tidak ada dalam silabusnya. Tentu berbahaya bagi guru-guru agama di madrasah aliyah negeri terutama ya. Tapi mungkin bisa diperkuat hal-hal yang jangan hanya belajar tentang Al-Quran, membacanya, kemudian tafsirnya, tapi yang paling penting itu kekuatan Al-Quran sebagai firman Allah tidak bisa dirubah-rubah, dan beda antara kodifikasi dengan kanonisasi. Sebagai guru agama waktu itu saya bilang di depan para guru sama kepala sekolahnya, nggak mungkin ceritakan tentang kristologi, tapi perkuat tentang
sejarah penulisan mushaf Al-Quran gitu, sehingga punya basic yang kuat. Ini kan saya seorang diri, katakan lingkupnya kecil, sementara berapa banyak generasi muda kalau dihitung jumlahnya per kepala. Kita nggak bisa semata-mata menyalahkan mereka. Generasi milenial ini telah jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah, telah jauh dari para ulama-ulama. Ingat, kita ini produk dari orang tua. Lona, Bang Farhan, Bang Abi Abdurrahman, Bang Sapani Majid, ini produk dari orang tua kita. Berarti ada pola pendidikan yang berbeda. Mungkin zaman kita sudah mulai susut, lebih kepada ubud dunia, semua ukurannya dunia. Anak saya harus sukses, dapat pekerjaan, dapat rumah, semua serba gengsi. Nah, ini yang salah. Ini bukan hanya semata-mata generasi penerus, tetapi kita, generasi kita ini sebagai orang tua berperan andil juga. Jadi merangkum dari semua apa yang saya katakan, semoga para dai, baik itu seorang guru, ustadz, kiai, ulama, habib, mereka harus melihat bahwasanya telah terjadi perang pemikiran yang luar biasa, dan kita harus terjun ke dalam perang itu. Kalau perang lewat senjata kan udah enggak, tapi justru yang paling parah itu, paling berbahaya adalah perang pemikiran atau ghazul al-fikr. Saya kira begitu, host. Mohon maaf kalau ada yang salah, standby. Masya Allah, terima kasih Ustadz Unggul, syukran kasiran. Betul sekali. Terima kasih Ustaz, terima kasih. Iya Bang Luar Majid. biasa. Saya Ustadz Unggul sedikit ada ilmiah ini sedikit juga kakak saya ini. Alhamdulillah Islam kita ini sebenarnya penuh kelindungan-lindungan Allah, tapi secara ilmiah juga ada bukti-buktinya ini. Tolong di tengah-tengahin kamera saya. Oke. Ini bekas-bekasan Al-Quran yang ketemu dari 1370 tahun yang lalu. Nah, Tuh masih ada. Tuh cek di Wikipedia juga bisa cek. Tuh secara ilmiah nomor 1. Yang bilang ini tulisan ini manusia ini, kok tulisan manusia bisa dijaga 1500 tahun, ayat-ayatnya nggak kurang nggak lebih. Logika ini juga kita ini. Mana kitab yang bisa dijaga ribuan tahun, tidak bisa kurang, tidak bisa lebih. Pertama, pembukaan ayat Al-Fatihah, akhirnya Qul a'udzu birabbil falaq. Al-Mu'awwazatain. Ada nggak kitab yang bisa terjaga kalau Allah nggak berjamin terjaga kitab itu? Ada nggak? Saya mau tanya sama orang semua yang pakai logika. Kalau Allah nggak menjamin terjaga buku ini. Ini ilmiah. Ada yang bisa berjawab? Kalau kita maaf ini bukan apa-apa. Saya bilang sama orang-orang saudara kita Kristen, apakah Al-Injil itu masih utuh? Bekas-bekasnya sama nggak? Padahal Al-Injil itu di situ ada beda-bedanya, bisa sampai ratusan halaman gitu. Tapi Al-Quran dari ayat Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, nggak ada nambah, nggak ada kurang. Dari 1500 tahun. Itu secara logika. Secara sekarang kita masuk ke agama, secara dalil an-naqli dari Al-Quran juga. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la nijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an lan ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira. Jadi tuduhan-tuduhan Al-Quran itu tulisan manusia atau diedit atau apa-apa, selama tuduhan ini 1500 tahun
manusia dan jin, setan manusia dan jin yang membawa narasi tuduhan-tuduhan kerjasama untuk membawa satu ayat aja dengan yang mirip sama Al-Quran. Mereka gagal untuk membawa satu ayat aja seperti ayat Al-Quran, balaghanya, bahasanya, maknanya. Ini manusia, qul law ijtama'atil insu wal jin ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an. Terjemahannya, katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan mendapat membuat yang serupa dengannya selama mereka saling membantu satu sama yang lain. Itu ayat Al-Quran, itu yang nakli. Jadi setiap orang yang membawa tuduhan itu, Al-Quran diedit lah, apalah, kok terjaga 1500 tahun, nggak kurang ayatnya, nggak nambah. Terus dari tuduhan-tuduhan kalian itu ada yang nggak bisa yang bawa satu ayat ya, jangan satu buku. Kita nggak mau jauh-jauh, ini sesuai ayat Allah di sini. Ada nggak dari golongan jin sama manusia kerja sama-sama, syayatini wal jinni wal ins yuzaghrifu ba'dhum zaghraful qaul? Ada kan kerjaan manusia dan jin? Itu ada di Al-Quran juga ada. Apakah dari setan-setan ini manusia dan jin bisa nggak membuat satu ayat aja? Buktiin satu ayat, saya mau pindah agama saya. Tapi mereka gagal selama ini, cuman membawa tuduhan-tuduhan aja yang kosong. Wallahu a'lam. Masya Allah, syukran. Oke, silakan Iwan Villa. Masya Allah. Itu narasinya udah keren, Bang Majid. Tadi saya di roomnya Unirifa ya, juga lagi membahas Al-Quranul Karim. Kenapa di Al-Quranul Karim itu ada sisi historikalnya, sisi knowledge-nya, sisi sainsnya, dan sisi bagaimana pengajarannya atau eksoteriknya, baik eksoterik maupun esoteriknya. Kenapa harus ada sejarah? Karena bagaimanapun Al-Quranul Karim adalah kitab yang terakhir, sehingga sejarah itu menjadi pengajaran bagaimana ada di sana diajarkan mana yang salah dan mana yang benar. Contoh bagaimana jangan meniru kisah Nabi Nuh, jangan meniru bagaimana kisah Nabi Lut. Ya, di sini ada bagaimana nabi-nabi dimuliakan. Nabi-nabi adalah uswatun hasanah bagi umatnya, contoh suri toladan yang baik bagi umatnya. Yang kedua, kenapa harus ada sains? Karena pembuktian sains bersifat universal. Pasti Al-Quranul Karim pasti akan dituduh sebagai karangan Muhammad SAW. Allah pasti maha tahu, pasti akan ada tuduhan-tuduhan seperti itu. Tetapi Al-Quranul Karim akan menjawab itu dengan sains karena bersifat universal. Tidak memandang agama sains itu. Maka di sana di ayat-ayat Al-Quran pembuktian secara sains itu akan menohok mereka yang menuduh Al-Quranul Karim adalah karangan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Nabi Muhammad adalah ummi yang pertama. Teknologi di zaman Nabi Muhammad tidak memungkinkan untuk mengetahui segala sesuatu yang bersifat modern seperti saat ini, teknologi seperti saat ini. Contoh ketika peristiwa di dalam Fir'aun dan Haman di dalam piramida. Ini tadi saya jelaskan juga kepada Pak Jeff yang menuduh, dan saya kasih jawaban ini, dan saya suruh bantah bagaimana dengan di Bible, dan dia terdiam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Firaun ketika mau nyuruh Haman untuk membangun bangunan tinggi untuk melihat Allah Tuhannya Musa, maka di sana bangunan piramida dibangun. Dari ketiga tokoh yang berpengaruh ini, yaitu Haman, Firaun, ya, dan piramida. Jelas mayat Firaun diawetkan, bukti secara sains, secara arkeologi terbukti. Yang kedua, piramida. Secara sains terbukti lagi di 1400 tahun yang lalu bagaimana Al-Qur'anul Karim menceritakan bahan baku dari piramida itu adalah dari tanah liat. Ingat, teknologi sains menemukan
bahwa piramida dibangun dari bahan tanah liat baru tahun 1960. Bayangkan, baru bisa terbukti 1960 bahwa bahan baku dari piramida itu adalah tanah liat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan peninggalan seperti ini? Karena Allah Maha Skenario, pasti tahu piramida ini akan bisa menjadi bukti kebenaran Al-Quranul Karim karena masih bisa disaksikan, masih bisa dielaborasi, masih bisa dipelajari, sehingga siapapun yang mempelajari itu akan membuktikan kebenaran Al-Quranul Karim. Oh iya, Masya Allah, berarti apa yang dikatakan Al-Quranul Karim 1400 tahun yang lalu itu benar. Dan Nabi Muhammad, ini kitab bukan dari Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi Muhammad tidak mungkin mengetahui. Sedangkan untuk mengetahui itu diperlukan peralatan-peralatan yang canggih, yang modern, untuk mengetahui bahwa piramida itu dibangun dari bahan bakunya adalah dari tanah liat. Jadi, alhamdulillah, makanya saya suka sekali mengelaborasi kalau berdiskusi itu dengan akal, dengan sains, dengan knowledge, karena di sana bisa membuktikan kebenaran Al-Qur'anul Karim bersifat universal. Kita bisa pakai bagaimana studi-studi dari orientalis barat tentang penemuan-penemuan sains ini, dan kita akan bantah dengan bagaimana pembuktian dari ilmuwan bahwa apa yang dikatakan Al-Qur'anul Karim itu benar secara sains. Mungkin itu tambahannya. Tafadhol. Ya, saya nambahin sedikit ya. Jadi yang perlu diingat juga, Al-Qur'an ketika wahyu diterima oleh Rasulullah SAW, pada saat itu ya, beliau masih hidup, memanggil para sahabatnya untuk mencatat, bahkan melarang mencatat hadis di media tulis, kulit kayu, papirus, kulit hewan, dan seterusnya. Tetapi yang perlu diingat adalah Quran adalah verbal revelation. Nah, di sini mukjizatnya Al-Quran, verbal revelation. Jadi kan kita sering dengar tuh istilah, andainya semua media baik cetak, elektronik, software ataupun hardware disimpan di gudang tertutup, mungkin kurang dari 1 kali 24 jam yang muncul hanya Al-Quran. Karena verbal revelation tadi, ditarik garis ke bawah, para hafiz Quran kan jelas itu berguru kepada siapa, tarik ke atas pasti ketemunya dari Rasulullah SAW. Itu yang perlu diingat. Kemudian Al-Quran difitnah melalui 4 cara yang utama fitnahan kepada Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran karangan Muhammad SAW. Ini harus kita bisa membantahnya baik dengan dalil nakli ataupun dalil akli, atau kalau perlu cross reference dengan sumber lain ya. Itu pertama, karangan Muhammad SAW. Kedua, ini yang paling sering nih ya kan, agama lu baru muncul abad ke-7, terus hasilnya nyontek. Nah, ini nyontek dari kitab-kitab terdahulu. Tadi Guru Dafaran udah bilang, termasuk juga gitu, Al-Quran itu sebagai batu uji dan pengkoreksi kitab-kitab terdahulu yang sudah tercampur baur oleh tulisan tangan manusia, lalu dikatakan ini firman dari Tuhan untuk harga yang sedikit gitu kan ya. Nah, di perjanjian lama misalnya, sebelum di zaman Musa, Raja Mesir dipanggilnya Fir'aun, tapi sebelum zaman Musa disebut Fir'aun juga. Beda dengan Al-Quran, penyebutan Raja Mesir sebagai Fir'aun atau Pharaoh itu hanya di zaman Musa. Sebelum zaman Musa, Al-Quran menyebutnya Malik atau Raja Mesir maksudnya. Dan kalau kita tarik cross reference, Britannica Encyclopedia misalnya, itu terbukti tuh dari hasil penelitian para ahli-ahli hieroglif di Mesir, istilah Pharaoh pada awalnya itu singgasana atau alun-alun, tapi kemudian bergeser. Nah, barulah di zaman Musa Fir'aun gelar nama untuk singgasana menjadi gelar raja. Itu pembuktiannya tuh. Terus berapa umur Musa sama umur Fir'aunnya yang mana, itu juga bisa lebih tepat dihitung dari Al-Quran. Nah, ini yang kita generasi muda tuh harusnya dipancing ke arah situ supaya mereka melihat betapa keilmuan ya dari verbal revelation ini sangat tinggi. Jadi yang pertama gugur bahwa Quran itu karangan Muhammad SAW. Guru Dafaran tadi telah menerangkan, bahkan baru bisa dibuktikan sains itu nggak mungkin seorang
Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui yang jauh di zamannya beliau belum ada alat-alat teknologi. Kedua, mencontek dari kitab-kitab terdahulu juga gugur. Yang ketiga, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dibantu satu tim termasuk rabi-rabi dan pendeta-pendeta untuk menyusun Al-Quran. Ini juga rontok. Yang keempat, yang paling keji dan paling dungu adalah ketika dikatakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat wahyunya dari bisikan setan. Seorang ahli matematika, profesor matematika di Amerika, bagaimana mungkin kalau memang ini bisikan setan, sementara setiap muslim ketika mau membaca Al-Quran dia berwudu dulu, bersuci dulu, kemudian mengucapkan ta'awuz, aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jadi fitnah yang paling keji tapi sekaligus yang paling dungu. Gitu tambahannya Guru Daparan. Back to host, standby. Luar biasa. Insya Allah, barakallah. Mungkin dari Ustadz Abi ada yang mau ditambahkan? Silakan Ustadz Abi. Ya, saya tertarik dengan satu bagian bahwa bagaimana akal menunjukkan tentang misalnya keberadaan Allah. Kenapa perlu ini kita bicarakan? Ini hal yang paling mudah kemudian untuk membantah siapapun tentang Al-Quran. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan itu memang menjelaskan pada akhirnya atau pada akhirnya membuktikan dengan sendirinya. Tetapi ada satu hal yang kemudian menjadi milik hanya Allah dan Al-Quran, diceritakan dalam Al-Quran, dan satu-satunya yang kemudian tidak bisa dibantah oleh siapapun, yaitu keberadaan fitrahnya manusia. Keberadaan fitrahnya manusia ini tidak dapat ditampik oleh siapapun, misalnya tentang keberadaan Allah, tentang adanya Allah, bukan ketiadaan ya, adanya Allah. Nah, di sini satu manusia pun meskipun dia akan memplesetkan kemana perginya cara pikir, maka sejatinya secara fitrah dia akan menjawab benar keberadaan Allah itu, ya kan? Itu satu poin. Nah, poin yang lain dari fitrah yang sudah ada pada diri manusia Shalom. itu Assalamualaikum. salam pada diri manusia itu juga misalnya kita dapati ya di dalam surat Ibrahim itu para nabi itu heran ketika musuh-musuh Allah itu menolak risalah yang dibawa oleh mereka dan mengatakan bahwa sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu disuruh menyampaikan kepada kami, dan sesungguhnya kami benar-benar dalam keraguan-raguan menggelisahkan terhadap apa yang kamu ajak kami kepadanya. Nah, di sini juga Al-Quran sudah katakan bahwa meskipun fitrahnya manusia itu sudah secara garis besar pasti ada, namun selalu yang menempel dengan fitrah-fitrah ini di kalangan mereka yang menolak adalah keraguan-raguan, ya, keraguan-raguan. Tadi disinggung sedikit sama Ustadz Unggul bahwa misalnya tentang diganggunya atau bisikan-bisikan ya, bisikan-bisikan. Maksudnya adalah kalau kita lihat lagi di dalam surat Ibrahim itu ayat 10, maka Nabi pun menjawab, apakah ada keraguan-raguan terhadap Allah pencipta langit dan bumi? Maksudnya apakah keberadaan Allah pantas untuk diragukan, sedangkan fitrah dari naluri manusia menyaksikan akan keberadaannya. Ini sesuatu yang tidak mungkin untuk diingkari. Sama halnya dengan seseorang yang mengingkari bahwasanya di atas lebih tinggi daripada di bawah gitu loh. Atau mengingkari bahwasanya satu lebih sedikit daripada dua. Semuanya merupakan fitrah yang sudah pasti secara naluri telah Allah tanamkan dalam jiwa setiap orang. Nah, pada kesempatan inilah kemudian penciptaan alam semesta misalnya pernah diragukan oleh manusia, ya, yang mengatakan bahwa manusia juga datang atau ada dengan sendirinya dan lain sebagainya. Itu kemudian terbantahkan dengan tingginya atau berkembangnya ilmu pengetahuan. Lalu kemudian ada anggapan-anggapan, apakah benar alam semesta dahulu tidak ada? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang kemudian terjawab sendiri oleh fitrah manusia, di mana ilmu pengetahuan pun kemudian memberikan bukti
tentang keberadaan Allah, terus kemudian hanya Allah yang layak menciptakan alam semesta. Ini banyak, artinya gini, poin tentang bagaimana kita berakal itu juga secara fitrah sudah ada dalam diri manusia, sehingga bukan hanya dalam hal ilmu pengetahuan yang bisa membuktikan, bahkan nas atau dalil-dalil tentang syariat agama itu pun menjadi bukti-bukti lain yang banyak kemudian ditemukan pada masa-masa saat ini, sehingga sebenarnya secara fitrah itu mereka menerima dan mengakui, tetapi kemudian mereka terpelintir oleh keadaan yang kemudian mereka membuat mereka menolak. Nah, penolakan mereka ini sejatinya rapuh gitu ya, sejatinya rapuh, sehingga ketika kita menyusun dengan rapi untuk menyampaikan, pasti tetap ada terpecik di sana di dalam fitrahnya untuk mengakui, tetapi kemudian menolak hanya karena hal-hal kesombongan gitu ya. Kesombongan ini yang mungkin saya lihat lebih besar, sehingga apa yang tadi Bang Majid sampaikan, misalnya Ustadz Unggul sampaikan, Bang Farhan sampaikan, itu masih sangat luas daripada kebenaran Al-Quran itu. Makanya tidak ada pernah satu orang pun bisa menjawab tantangan Allah tentang dua hal. Yang pertama, bagaimana membuat tandingannya, dan yang kedua, bagaimana menjaganya. Itu. Jadi dua poin ini tidak akan pernah bisa disela sama siapapun. Itu yang kita harus pastikan bahwa kita harus selalu menjawab mereka dengan hal-hal ini. Mungkin itu dulu. Nanti sambil kita lanjut, insya Allah ada. Abang, Oke, terima kasih Ustaz Abi. Abang Abi, Dedi. Kak host. Ya, silakan Bang Dedi. Tapi izin sebentar Bang Dedi. Bang Farhan, sebentar Bang Farhan. Halo, nah. Ya, saya ada panggilan tugas, saya bisa titip room di moderatorin ya. Ini ada saudara Kristen Boleh. kita Bang Dedi ini yang adem banget beliau ini. Oke, silakan Bang Dedi, saya titip ke Bang Farhan, Ustadz Abi, Ustadz Unggul, Ustadz Majid, saya izin ada panggilan dulu. Silakan. Wow, aku ketemu sama Ustadz. Silakan Bang Dedi. Abang, aku mau nanya. Yang paling pertama ya, kenapa di Indonesia ya, ini kita bicara dalam di kita sendiri gitu. Kalau ada sebagian ya, aku nggak bilang keseluruhan, umat Muslim itu kok sangat alergi sama gereja gitu. Jadi gereja itu selalu dipersulit, nggak boleh beribadah dan segala macam. Itu kenapa sih sebenarnya? Sementara kalau seperti apa yang tadi disampaikan Ustadz itu kan itu udah sangat baik gitu loh. Oke. Keren. Boleh saya jawab dengan faktual? Silakan. Oke, saya dari Papua. Ya, saya dari Papua. Satu ketika saya dalam sebuah forum, di mana forum lintas agama, ya. Lalu kemudian kita mendapati kesimpulan ketika saudara Papua saya, seorang pendeta, dia bernarasi dan dia marah-marah. Marah sejadi-jadinya. Dengan narasi awal dia katakan bahwa lebih baik Islam. Lebih baik Islam daripada kamu semua ini pendatang. Marah dia, pendatang-pendatang yang Kristen ini, kamu semua ngawur. Dia marah semua tuh, Bang Dedi. Ternyata masalahnya bukan ada di Islam alergi terhadap gereja, sehingga melarang ini, larang itu, tidak ada. Yang jadi masalah, dia katakan, adalah mereka yang datang itu akhirnya berkumpul 10 orang, lalu membuat proposal mendirikan gereja sendiri, dan gerejanya itu dengan denom yang lain, dan tidak mau bergabung dengan kita. Berbeda dengan orang Islam, kata dia. Lalu dia bilang, kalau orang Islam, dia datang dari manapun pulau,
Dia datang, begitu dia lihat masjid, masjid siapapun itu, masjid manapun itu, dia masuk semua bisa. Tidak ada yang larang. Dia juga tidak merasa kegelapan. Dia juga ini narasinya. Dan terbukti, di tempat saya dibangun banyak gereja yang tidak ada orangnya. Maka dia marah-marah. Dia bilang penyakit semua ini. Itu dari Jawabannya saya pikir gini. denom mana jawabannya- tuh? Denom mana tuh? Denom mana tuh abang? GPI toh. Hah? GPI. Gereja Papua Indonesia. Nggak ada gereja Papua, bukan gereja Papua. GPI, lihat saya, GPDI. Hah? GPDI. GPDI, Gereja Iya. Protestan di Indonesia. Iya, ini pandangan para pendeta asli orang Papua yang merasa GPDI. percuma karena semua orang-orang Kristen itu membuat gerejanya masing-masing. Oh, Begitu GPDI loh. ya, GPDI Ya. ya. Ah. Ini GPDI ya, GPDI yang Nggak usah bilang dibawa kayak ke gitu. GPDI lah apalah. Ini saya bawa narasi yang menjawab dengan mudah. Oke. Bukan orang Islam yang ngapain? Kita mau alergi apanya? Di tempat saya mayoritasnya adalah Muslim, tapi Oke, gerejanya kita- lebih banyak. Oke, kita abaikan dulu. Kita abaikan dulu soal alergi itu tadi abang ya. Oke. Ah, Silakan. Mau yang lanjut aku mau pertanyaan, silakan. aku mau tanggepin ini dulu. Yang tadi abang sempat bilang Saya ada mau minta seorang. maaf dulu, Pak. Maaf, saya mau turun karena mau turun. Saya izin turun dulu. Terima kasih Bang Ustaz-Ustaz Majid, saya yang di syukron. sini. Syukran. Terima Pak. kasih, Terima kasih Ustaz. Bang Hamid. Semoga jadi berkah buat kita di bulan Insya puasa Allah, suci insya Ramadan Allah. ini. Amin. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, boleh saya Iya. langsung bantah dengan data dari gereja Anda sendiri dari sebentar dulu. Aku masih mau ngomong dulu sama Pak Ustadz tadi. Siapa ya Pak Ustadz? Bang Abi aja, Abdurrahman. Bang Abi aja. Oke, Bang Abi. Gini, itu kan dari GPDI, Gereja Protestan di Indonesia, ya, di Papua. Kita tidak lagi bicara soal nats-nats dan firman-firman, gitu kan? Tapi kalau bicara terkait itu sendiri, saya awalnya dari GPDI juga, Abang. Kalau di Protestan itu kan banyak denominasinya. Ada GBI, ada GSJA, ada GKRI, ada banyak, gitu kan? Kalau GPDI itu sama kalau di NTT, di tempat saya NTT Bang ya. Itu sama dengan Gemit, Gereja Masehi Injili di Timor. Nah, itu sama. Tata caranya dan segala macamnya sama. Dan saya dilahirkan, dibesarkan dari gereja itu juga. Kalau sekarang saya ada di saya sekarang ada di GBI, Gereja Bethel Indonesia. Itu justru karena saya tidak suka dengan sistem dari GMIT itu tadi atau GPDI itu, ya. Mohon maaf kalau saya sebut merek nih, karena saya punya pahitan juga dengan situ. Saya justru ditolak, gitu loh. Ya, karena sebenarnya kan dalam ajaran Kristen itu, selamatkanlah domba-dombaku. Kami ini kan ibarat kata seperti domba yang diibaratkan oleh Tuhan. Jadi seorang gembala atau seorang pendeta itu wajib hukumnya itu untuk menggembalakan kami, gitu loh. Tapi ini yang terjadi kalau di dalam yang tadi ya, yang agama aliran saya sebelumnya atau denom saya sebelumnya
itu justru saya yang dihalau dari situ. Nah, kalau kemudian seperti Pak Ustadz katakan tadi, saya heran loh gini-gini. Lah emang itu udah sikap mereka. Kok Karena saya mereka- heran? Saya nggak bilang saya heran. Aku Saya bilang, yang aku yang alergi bilang itu aku yang orang bilang, Kristen alergi aku- dengan gereja yang sudah ada. Orang Kristen yang alergi dengan gereja yang sudah ada. Gereja King Mi sudah ada. Datang orang Batak, Aku yang dengar bilang. nih saya bicara. Datang orang Batak, dia bikin tuh gereja Batak di Papua. Dia menyempil 20 orang, bikin gereja untuk kapasitas 200 orang. Akhirnya gereja-gereja ini kosong. Yang Iya. alergi Ini- dengan ini- gereja karena ini begini. siapa? Tunggu, Dedi harus menjawab saya. Narasi awal, yang alergi siapa? Orang Kristen sendiri yang saling beralergi ria, ataukah yang kamu maksud kita orang Islam? Saya Kalau perkuat untuk ya, Bang Dedi, mohon maaf, itu, nanti kita kalau, ini karena ini sebentar penting. dulu. Sebentar. Enggak, ini penting Bang Jangan Dedi karena kasihkan dulu. narasinya seolah-olah umat Islam alergi dengan Kristen. Saya kasih bukti nyata. Ini dari website. Ini dari website dari Evangelistik sendiri, World Evangelical Alliance Business Coalition Indonesia ya. Kita lihat perkembangan gereja di Indonesia ya. Bentar. Kita lihat ya, saya tidak merubah ini website. Ngelek. Perkembangannya ya. Gereja Katolik 30%. bertambah 153%. Bayangan, bertambah 153%. Gereja Protestan bertambah berapa? 130%. Gereja Vihara bertambah 368%. Pura Hindu meningkat 473%. Masjid yang Anda anggap umat muslim itu alergi dengan gereja cuman bertambah berapa? 64%. Kenapa? Karena umat Islam masjid satu mau aliran apapun dia sholat di situ. Ya, jadi kalau Anda mengatakan Islam di Indonesia alergi terhadap pembangunan gereja atau terhadap terhadap gereja, Enggak. maka Anda salah besar dengan data yang saya tampilkan ini dari kaum evangeliskal sendiri atau dari kaum Anda mantap. sendiri. Jadi Enggak, terbantahkan gini, langsung dengan abang, data ya. abang, Terima abang, kasih. Narasi Abang, barusan abang. Dedi ini malah membenarkan apa yang saya bilang. Mereka saling alergi. Abang, 2 menit Dedi, 2 menit Dedi. abangku gini loh. Oke, seperti tadi abang bilang narasiku justru kemudian membenarkan apa yang tadi abang katakan. Tapi gini, terkait dengan data yang baru saja disampaikan ini ya, iya itu benar gitu. Kan ini gini, yang aku pertanyakan itu yang dimuat oleh media gitu loh. Jadi ada penutupan gereja di mana-mana, kemudian Kristen berbakti nggak boleh, sampai patung Maria saja ditutup pakai terpal dan segala macam. Dan ini saya baca dari media ya. Bang, gini Bang, kadang nilai setitik ini akan menjadi sebuah dibesar-besarkan. Contoh, data yang saya tampilkan tadi jelas data dari internal Kristen sendiri. Ya, itu yang pertama. Menyeluruh Yang kedua, ketika terjadi penutupan gereja atau pembatalan itu bukan dari umat Islam tapi dari pemerintah. Bedakan pemerintah dengan umat Islam. Contoh, izin yang tidak terpenuhi. Gereja Yasmin sampai sekarang dipolitisasi. Teman saya rumahnya depan gereja Yasmin yang mau dibangun. Ya, teman saya nongkrong di sana Bang, di Bogor itu, di Yasmin itu. Apa yang terjadi? Dikasih sama Pemda Bogor pindah dengan tanah yang lebih luas, dengan tempat yang lebih strategis. Jaraknya cuma 1 kilometer dari tempat itu, karena tempat itu adalah jalur yang memang tidak boleh dibangun tempat ibadah. Mereka ngotot, padahal dikasih ganti rugi tanah yang lebih luas. Nanti saya kasih buktinya. Saya Farhan tanpa bukti saya tidak pernah mau berargumentasi. Oke. Ya, jadi jangan ada narasi-narasi yang seperti itu. Saya pengen tanya Oke. Dedi, kenapa kamu alergi dengan gereja-gereja yang sudah ada, Dedi? Gini ya. Enggak, itu jawab dulu. Kenapa?
kalau aku alergi dengan gereja yang sudah ada karena kebetulan aku kan GBI nih, ya. Lawang aku yang ditolak dari gereja itu sendiri. Oh ya udahlah, kalau begitu jangan nyangkut-nyangkutin aku yang muslim ini. Nyangkutin muslim dong. Jangan muslim. Gitu. Jadi iya, makanya kembali kita fokus ke apa yang sudah kita bicarakan tadi. Bahwa gini, kalau terkait dengan gereja ya, Abang ya, jeleknya gereja itu ya, meskipun dalam perintah Tuhan itu udah jelas, gembalakanlah domba-dombaku. Untuk para pendeta nih, gitu kan. Tapi seringkali pendeta lebih menggembalakan dirinya sendiri. Iya, mereka memang paling nakal ya. Apalagi gini loh, apalagi khusus seperti yang tadi tuh. Kalau di kita di sini alirannya denomnya Gemit, kemudian HKBP atau apa yang tadi Abang bilang itu tadi ya, Gereja Kristen Protestan di Indonesia, GPDI ya. Kalau teman saya orang Kristen, ini sekaligus menjawab yang tadi masalah patung ya. Saya pakai teman saya saja punya pernyataan. Dia bilang dia tidak suka ke gereja yang satunya karena patungnya itu gambarnya lain. Wajahnya beda menurut dia. Apa itu kayak gitu? Terus teman saya yang satunya lagi bilang bahwa patung yang ada di sana itu tidak adil, lebih bule. Ini kan kita orang di Papua. Kenapa nggak ada yang patung yang Yesus yang gambarnya keriting sama dengan mereka? Jadi gini, oke. Aku bilang gini, kayak aku lanjut dulu ya, kayak yang tadi bilang GPDI ya, Gereja Protestan di Indonesia itu sama kan dengan yang tadi sudah saya sebut juga di Timor, di Batak atau di Jakarta itu sama gitu kan. Nah, di tempat saya sendiri itu mereka terlalu banyak itu mengikuti aturan gerejawinya mengabaikan ajaran Alkitab Itu gitu. memang begitu sudah. Beda loh ya, beda dengan beda dengan kita. Kalau di GBI kita lebih yang namanya seorang pendeta, kita selalu sebutnya Bapak Gembala gitu kan. Gembala benar-benar gembalakan kita gitu. Aku sakit aja pasti akan kunjungin gitu, didoakan. Aku ulang tahun juga pasti akan doakan. Jadi itu benar-benar kita ngerasa bahwa sebagai seorang domba yang lagi digembalakan oleh gembala kita gitu loh, gembala di dunia, karena gembala sungguhnya adalah Yesus Kristus gitu kan. Itu pertama. Lalu kemudian yang seperti yang Abang bilang tadi juga bahwa ada temannya yang bilang begini begitu. Iya emang gitu, udah kayak gitu kebiasaannya. Jadi sebenarnya yang ngerusak Kristen itu justru Kristen sendiri loh, gitu. Oke, alhamdulillah kalau menyadari seperti Iya, itu. iya. Bang Deddy, Izin, tolong lihat di screenshot. Nanti sesudah Bang Farhan Di apa, saya ya. Kristen? Oke, sebentar. Oke. Oh, siap. Bagus. Iya, iya. Pemkab Bogor hibahkan lahan untuk pembangunan GKI Yasmin. Orang-orang yang berkuar-kuar terus Islam, GKI Yasmin udah sesuai dengan surat-surat ternyata dipersulit. Itu dulu saya ingat banget sama Salahin Rion, media. sama Vergu. Nyalahin media. Enggak, bukan. Debater Kristen, bukan media. Debater Kristen yang dulu seperti itu. Akhirnya saya kasih bukti. Ini yang membuat Rion terbungkam ketika diskusi saya dengan di Zoom. Saya masih ingat banget di Zoom-nya penegak Islam saat itu. Pemkab Bogor hibahkan lahan untuk pembangunan GKI Yasmin. Abangku, Dia terdiam abangku. langsung kabur. Terima kasih. Abangku gini loh, abangku ya. Yang aku tahu ya, mohon maaf kalau aku salah. Yang aku tahu, sekali lagi mohon maaf kalau aku salah, abang Ustadz ya. Gini,
Yang aku tahu Muslim itu agamanya damai. Tapi ada oknum yang ngerusak. Seperti tadi siapa yang bilang satu tetes nila merusak susu sebelanga, dan kemudian dibesarkan oleh media. Mohon maaf, saya sendiri gini loh, kakak kandungku itu mualaf loh, budek kandungku itu mualaf, bule kandungku mualaf. Aku banyak loh.